والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, masih melanjutkan bacaan kita dari sejarah awal kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu sampailah kehidupan beliau di usia 25 tahun, tumbuh sebagai seorang pemuda yang paripurna, sehat fisiknya dan sehat batinnya, sampai diabadikan oleh para pujangga, para ulama di dalam kitab-kitab tarikh, bahkan di dalam syair-syair. Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Silahkan nisbahkan kepada diri Nabi segala bentuk sifat kemuliaan, dan silahkan kalian nisbahkan kepada kepribadian Nabi segala bentuk sifat keagungan lahir batin. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Habib yang di Mekah itu, yang berjudul Muhammad Al-Insan Al-Kamil, beliau disifatkan sempurna pada semua sisinya. Tinggi badan beliau sempurna, tidak terlalu tinggi dan tidak bisa disebut pendek. Kemudian muka beliau sempurna, tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat. Rambut beliau itu sempurna, tidak terlalu lurus dan tidak pula keriting, ikal mayang kata orang sekarang. Jalan beliau itu sempurna, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Cara berbicara beliau itu sempurna, pilihan katanya tidak lebih dan tidak kurang. Pelafalan hurufnya itu tanpa cacat sama sekali, dan gramatikanya itu sempurna, sehingga memudahkan para ulama untuk mengklasifikasi antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih hanya dari matan hadis saja. Ya, kalau matanya ada cacat, sudah pasti ini bukan hadis Nabi, karena Nabi itu gramatikanya sempurna, pelafalan hurufnya itu sempurna, akhlak beliau sempurna. Maka termasuklah di antara kesempurnaan itu sejarah kehidupan beliau yang tanpa cacat sama sekali. Satu-satunya cacat diabadikan di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Bukan cacat dalam pandangan syariat, tapi cacat bila diukur dalam kapasitas beliau sebagai seorang nabi. Ketika datang salah seorang sahabat berstatus tunanetra yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, ingin berdiskusi dengan Nabi di saat bersamaan beliau sedang menjamu tokoh-tokoh Quraisy. Beliau sedang mempromosikan Islam. Islam itu gagah, Islam itu hebat. Tokoh-tokoh Quraisy ini ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini abu-abu tiga serangkai yang tidak pernah diundang rapat di MPU ini. Beliau sedang promosikan Islam, dan Nabi sangat berharap bahwa dalam kondisi tersebut akan datang sahabat-sahabat beliau yang keren-keren. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang keren lah.
Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Yang datang justru seorang sahabat yang miskin dan tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau datang mengucapkan salam, tidak dijawab oleh Nabi dan tidak direspon sampai 3 kali. Pulanglah Abdullah bin Ummi Maktum ini. Seketika Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk mencela sikap beliau di dalam ayat Al-Quran yang kita baca sampai hari kiamat. Abasa wa tawalla, Muhammad bermasam muka dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, siapa yang memberitahukan kepadamu? Boleh jadi kehadirannya adalah untuk mensucikan diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan sebuah pembelajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Ditegur Nabi. Saat itulah Nabi langsung tinggalkan majelis, beliau kejar Abdullah ibnu Ummi Maktum dan beliau panggil dengan sebutan khusus. Marhaban biman atabani Allahu fihi, selamat datang orang yang kehadirannya menyebabkan aku dicela oleh Allah Ta'ala. Karena kehadirannya saya dicela oleh Allah. Itu ayat Al-Quran mengabadikan. Walaupun perbuatan itu bukan dosa, tetapi tidak merespon orang yang datang untuk kapasitas Nabi hanya karena sedang menjamu orang kafir, itu sudah dianggap celah. Padahal tamu yang datang tidak semuanya wajib direspon. Karena itulah dalam syariat, kata Nabi, bila kita datang bertamu, ada adab. Ketuk pintu, ucapkan salam, tunggu respon sesuai dengan ukuran rumah. Yang andai kata pemilik rumah berada di tempat terjauh dari rumah tersebut, ada senggang waktu untuk berjalan ke pintu depan dan membukanya. Sesuai dengan besar dan kecilnya rumah. Kalau tidak direspon, ulang yang kedua kali. Tidak direspon, ulang yang ketiga kali. Tidak direspon, maka pilihannya hanya pulang. Kenapa? Karena kemungkinan ada 2 perkara. Kemungkinan pertama, tuan rumah sedang tidak berada di lokasi, atau kemungkinan yang kedua, tuan rumah ada di lokasi tetapi sedang tidak ingin diganggu. Itu memberikan pemahaman bahwa tamu tidak semuanya wajib diterima, tetapi apabila sudah diterima sebagai tamu, wajib untuk dimuliakan. Maka di dalam hadis Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pada jilid yang kedua tentang Adabud Dhiyafah, beliau mengilustrasikan, menceritakan, bukan mengilustrasikan, peristiwa yang terjadi di masa lalu. Seorang ulama, mungkin untuk di zaman itu, mendapatkan undangan dari seorang kawannya untuk makan kenduri, tetapi informasi baru tersampaikan kepada beliau ketika kenduri itu sedang berlangsung, mungkin pada waktu makan siang. Karena sudah dapat undangan, datanglah beliau. Sebab di dalam adab menghadiri undangan, tidak dianggap telat undangan tersebut bila diundang saat acara berlangsung. Beda dengan kita sekarang. Besok acara, malam ini kita undang, ngomel-ngomel yang diundang. Tengku, kamu insya Allah besok ada kenduri di rumah. Bila ada kesempatan, mohon keringanan langkah. Mapakan await hana pegah, pekah hana tinggoh mentang. Jadi seolah-olah bagi kita malam ini diberitahukan sudah sangat terlambat. Padahal adabnya, hari ini acara, hari ini diberitahukan, wajib datang. Hari ini acara, besok diberitahukan, sunat datang. Kenapa? Karena biasanya sehari setelah acara, tuan rumah masih punya sisa makanan. Mantang na takeh-takeh aja. Hari ini acara, lusa diberitahukan, makruh untuk datang. Kalau makruh untuk datang, untuk apa diundang? Untuk menjalin silaturahmi. Pak,
kami 2 hari yang lalu ada buat acara kenduri perkawinan anak. Oh alhamdulillah. Itulah Pak, kami undang Bapak hari ini, bila berkesempatan mohon datang. Makruh datang. Kenapa? Di hari ketiga tuan rumah sudah tidak ada persiapan. Tapi kenapa diundang? Untuk tetap menjalin silaturahmi, bahwa saya tetap mengingat Anda walaupun telat. Sedangkan kita jangankan di hari acara, apalagi besoknya. Besok mau acara, hari ini diberitahukan, apakah Anda lupa dan kebegah? Jadi berat ulok-ulok kita. Jadi sampailah informasi. Berjalanlah beliau menuju ke rumah tersebut. Begitu sampai di lokasi, tamunya sudah bubar. Hanya ada tuan rumah. Begitu sampai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, Mbak Tengku, jame baru mentang gewok. Nah, ditanya, hana lebih makanan becut? Kabeh Tengku. Keremah-keremah hana cit. Hana lecit. Kalau begitu, periuk tempat makanannya masih ada. Sudah dicuci, Pak. Beliau ingin periuk tersebut hanya untuk disentuh saja mengambil berkah. Ngangan panci kali terah. Nah, kalau begitu saya permisi pulang katanya. Ketika beliau dalam perjalanan pulang, digugat oleh orang yang melihat. Pak Ustadz, Anda repot-repot datang ke rumah itu enggak dihargai. Apa jawaban beliau? Beliau sudah menghargai saya dengan mengundang, dan saya sudah menghargai beliau dengan datang. Tapi karena kedatangan terlambat, tidak ada makanan yang tersisa, maka tugas kami berdua sudah selesai. Dan tugas Anda memprovokasi saya. Ya, tugas haram untuk umkai. Ya. Jadi ini adab para ulama di masa lalu. Jadi jangan putus silaturahmi, walaupun sudah selesai acara, tetap diberitahukan. Ini adab di dalam adabud dhiyafah. Makanya memuliakan tamu wajib. Adapun menerima tamu itu tergantung tuan rumah. Kalau mau diterima silakan, kalau tidak juga tidak mengapa. Kalau belum diterima berarti tidak dianggap sebagai tamu. Karena satu dan lain hal. Mungkin di rumah itu baru saja terjadi perang dunia kedua. Tengah pakai perumahan ngalakau, tiba-tiba datang tamunya kan hek tak pertimbangnya. Harus berpura-pura ramah antara suami dan istri demi menyenangkan hati tamu. Kalau suami dan istri tidak siap, daripada berbalas pantun di depan tamu, lebih baik gencatan senjata dulu. Ada adab-adab tersebut diajarkan. Maka itu satu-satunya yang terdapat dalam Al-Quran. Sampai berjalan waktu setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, khalifah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari datanglah informasi ke beliau bahwa ada sekelompok orang-orang munafik. Mereka salat berjamaah di sebuah tempat, dan setiap salat fardu berjamaah yang jihar, imamnya itu setelah Fatihah hanya membaca surat Abasah. Rakaat pertama Abasah, rakaat kedua Abasah. Ditanya oleh Sidina Umar, kenapa mereka lakukan demikian? Kata pria ini, mereka menikmati membaca ayat tersebut karena hanya di dalam ayat itu Nabi dicela. Marahlah Sidina Umar. Sampaikan kepada mereka, bila salat berikutnya masih dibaca ayat yang sama oleh imamnya, imamnya saya penggal. Menyementangi baca ayat salimum kutek-tek imam, katanya Sidina Umar. Kenapa? Saking marahnya beliau ketika Nabi disakiti walaupun dengan membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran baru baik apabila tujuannya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Sedangkan orang munafik ini membaca Al-Quran untuk menikmati celaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah. Maka kita perlu tahu hal demikian. Jadi tidak ada yang cacat pada diri beliau sama sekali. Walaupun dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu bahkan yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, maka pada usia 25 tahun beliau tumbuh sebagai pemuda yang demikian rupa. Lalu tertariklah seorang wanita janda yang tajir. Tajir itu dari bahasa Arab, pedagang. Diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi artinya orang yang sangat kaya. Oh jangan macam-macam, itu pria yang tajir. Padahal tajir itu hanya pedagang saya. Ada mengkaranu kon tajir cit.
pedagang renum. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia kalau sudah tajir itu berarti sudah kelas konglomerat. Ya, tajir. Dalam bahasa Aceh tajir mungkin urang mutajawah. Ya, terdengar pada Khadijah dan beliau membuka peluang sekali lagi untuk berumah tangga. Maka dimasukkan Muhammad di dalam circle pergaulan beliau, dimasukkan di dalam jaringan bisnisnya, diberikan harta untuk diperniagakan ke negeri Syam, dititipkan di dalam rombongan tersebut seorang intelijen pria yang bernama Maisarah untuk mencatat transaksi dan mencatat tingkah laku Muhammad, apa benar seperti berita dan desas-desus yang berkembang. Selesai perdagangan tersebut di negeri Syam, Suriah dan Palestina sekarang, pulang, harta digudangkan, kendaraan ditambatkan, diambil catatan dari tangan Maisarah, lalu diserahkan berikut dengan bisnis dengan keuntungan kepada Khadijah tanpa bertanya berapa upah saya. Jadi ketika Muhammad tidak berharap harta Khadijah, apa yang terjadi? Muhammad dapatkan Khadijah berikut dengan hartanya. Maka masuklah dalam cerita berikutnya. Zawajuhu Khadijah, pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Walamma raja'a ila Makkah, ketika Muhammad sudah pulang ke Mekah, wara'at Khadijatu fi maliha minal amanati wal barakati ma lam tara qabla hadha, dan Khadijah melihat pada hartanya dari sikap amanah dan keberkahan yang tidak pernah dia temui sebelumnya dari seorang pun pria yang berbisnis dengannya. Wa akhbaraha ghulamuha Maisaratu, dan diberitahukan kepada Khadijah oleh budaknya yang bernama Maisarah, bima ra'a fihi sallallahu alaihi wasallam min khilalin azbatin, dengan apa yang ia lihat pada pribadi Muhammad dari sikap-sikap yang terpuji, wa syama'ila karimatin, dan tabiat-tabiat yang istimewa, wa fikrin rajihin, dan pemikiran yang matang, wa mantiqin sadiqin, dan logika yang benar, wa nahjin aminin, dan metode yang amanah. Wajadat dhalatahal mansyudata, tiba-tiba Khadijah merasa inilah harta yang paling berharganya yang sudah hilang, yaitu calon suami yang ia damba-dambakan, mencari pria yang demikian. Wa kana as-sadatu war-ru'asa'u yahrisuna 'ala zawajiha, padahal para kepala suku, para pembesar, mereka itu sangat berharap untuk memperistri Khadijah. Antri, Pak Geci, camat, bupati, wali kota, antri ingin menikahi Khadijah. Tapi ya sekadar antri saja, karena nomor antriannya nggak pernah dipanggil. Kenapa? Sudah pengalaman Khadijah 2 kali menikah, dan dua-dua itu dia dapati suaminya ini hanya berharap hartanya. Kenapa? Karena di zaman itu wanita tidak pernah dihargai sebagai manusia. Wanita hanya dianggap sebagai properti. Maka tidak aneh bila Islam datang mengangkat harkat dan martabat wanita yang tidak pernah ditemui oleh alam semesta. Sejak dari zaman Rasulullah, wanita sudah mendapatkan tempat dalam kajian ilmu dan dalam referensi keilmuan. Aisyah istri Nabi menjadi referensi ilmu. Istri-istri Nabi itu menjadi tempat bertanya para sahabat. Sedangkan Amerika, Eropa yang menganggap diri mereka sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, tidak pernah memberikan ruang kepada perempuan. Sampai abad ke-19, Barat itu menganggap bahwa orang perempuan jangankan jadi ilmuwan, mereka pandai membaca saja dianggap aib. Kalau ada anak perempuan pandai membaca, itu menjadi nista bagi mereka. Maka tidak boleh terlihat ada orang perempuan pegang buku, apapun bukunya. Sedangkan dalam Islam, sejak abad ke-7 orang perempuan sudah pandai membaca dan diajarkan.
Eropa sampai abad ke-19 tahun 1800 mereka belum pandai baca. Makanya Belanda sangat kagum melihat sosok R.A. Kartini sebagai seorang perempuan di negeri jajahan bisa berkorespondensi dengan orang-orang Belanda. Hanya yang diangkat Kartini. Padahal di Aceh jauh sebelum Kartini dan nenek moyang Kartini lahir sudah ada Sri Kandi menjadi Laksamana, Jenderal Bintang 4 Angkatan Laut, Laksamana Malahati. Itu bukan lagi buku dibaca, dempu je pegat. Ini Eropa. Di Eropa dan di Amerika sampai tahun 1950-an, 60-an melihat ada orang perempuan masuk kuliah saja terasa aib. Itu bangsa barat yang kita bangga-banggakan. Tahun 60-an orang perempuan masuk kuliah itu sama seperti mereka melihat orang kulit hitam masuk kuliah. Sedangkan dalam Islam sudah dari abad ke-7 orang perempuan diberikan ruang yang sama seperti laki-laki di bidang ilmu pengetahuan. Ini yang kita lupakan. Maka kalau kita heran kenapa orang Belanda tersebut sangat mengapresiasi Kartini, rupanya karena di zaman mereka orang perempuan di Belanda itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Lalu kenapa Kartini pandai baca dan tulis? Karena dia berguru kepada seorang ulama. Diajarkan baca dan tulis. Itu sejarah. Maka baik kagum tak kurang kapian. Saya kenang McD bahagia nam Tagalog. Lagi rumpaan. Maka Khadijah merasa ada sesuatu yang hilang yang sudah ditemukan kembali. Fata'ti alaihim zalika. Fata'ba alaihim zalika, maka Khadijah tolak lamaran semua bangsawan dan kepala suku. Fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisah binti Maniyah, maka Khadijah curhat, mencurahkan isi hatinya kepada seorang sahabat dekatnya. Di dalam bahasa Arab kawan itu ada banyak pilihan kata. Ada kata kawan itu akhi, saudara. Itu atas nama kemanusiaan semuanya disebut dengan akhi. Yang kedua nanti ada yang disebut dengan rafiq. Kapan disebut rafiq? Apabila kawan seperjalanan. Kemudian ada yang disebut dengan sahib, apabila kawan dalam pergaulan. Nanti ada yang disebut dengan sadiq, seorang kawan yang berbicara yang benar kepada kita, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Jadi ketika kita curhat, dia sampaikan sudut pandangnya sendiri dengan tidak mau memperhatikan apakah kita suka menerima ataupun tidak. Itu disebut dengan sadiq. Kita datang curhat, Pak, Bang, Tengku, saya begini-begini. Itu yang Anda lakukan, enggak benar. Itu sadiq. Dia menyampaikan kebenaran. Nanti ada yang namanya khalil. Khalil itu derajat persahabatan yang paling tinggi. Makanya Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim itu khalila. Wattakhadha Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Apa maknanya? Cinta itu masuk ke setiap relungnya. Tidak ada bahagian yang tidak dia cintai, baik sempurna ataupun kurang. Itu disebut dengan khalil. Nanti ada kata cinta dengan mahabbah. Itu cinta berikut dengan ujian. Nanti ada yang dinamakan dengan mawaddah, itu cinta dengan perlindungan. Maka antara suami dan istri, apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dengan perlindungan. Maka seorang suami mencintai istrinya, itu perlindungan, ada nilai proteksi. Dia tidak mau istrinya tersakiti, dia tidak mau istrinya diperlakukan tidak terhormat. Maka tabiat dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami dia rela melakukan apa saja pekerjaan, yang penting bisa menafkahi keluarganya. Walaupun pekerjaan itu tidak terlihat terhormat, diperintahkan dengan tangan kiri, bahkan ditunjuk dengan kaki, dia rela. Tapi sebuah pantangan untuk laki-laki, istrinya diperlakukan tidak terhormat di depannya atau sepengetahuannya. Maka saya merasa heran, ada pejabat-pejabat yang kedudukannya sudah tinggi, masih membiarkan istrinya jadi pegawai rendah. Bayangkan suaminya dimuliakan, tetapi istrinya diperintah. Nauzubillah, itu dalam Islam sebuah pantangan.
Maka harusnya kalau istrinya tidak mendapatkan perlakuan yang baik, maka perlakukan dengan terhormat. Udah, kamu duduk saja di rumah, saya yang muliakan. Tapi kenapa sekarang perempuan tertarik untuk masuk dunia kerja walaupun suaminya sudah sangat mapan? Salah satu jawaban, atau boleh jadi satu-satunya jawaban, adalah karena dia tidak diperlakukan dengan terhormat oleh suaminya. Ya, tidak diberikan fasilitas, maka terpaksa dia bekerja mencari uang sendiri. Ini udah dikasih uang Pak Ustaz, mobil dikasih uang, dikasih ATM, dikasih unlimited loh. Kenapa masih minat bekerja? Benar dikasih fasilitas tetapi tidak dihargai, dicemooh. Nah, begitu ribut dengan istri, diungkit-ungkit. Kamu bisa naik mobil kan karena saya beli, kamu dapat uang bisa belanjakan karena saya kasih. Maka bangkitlah ego istri. Tapi kayak kumita peng. Coba andai kata istri difasilitasi dan dimuliakan, orang mana mau repot-repot cari uang kalau uang masuk sendiri? Ini tabiat. Makanya di dalam Islam, ketika Muhammad menikahi Khadijah, Khadijah tidak tertarik jadi orang kaya. Khadijah tertarik ingin menikmati keberadaannya sebagai seorang istri. Begitu ijab qabul sah dengan Muhammad, langsung perusahaan dan semua harta yang dia miliki dialih namakan untuk Muhammad. Bahasa singkatnya, ATM, buku bank, kartu kredit berikut dengan nomor PIN-nya diberikan kepada Muhammad. Saya ingin menjadi istri. Jadi walaupun ini sejarah keteladanan, saya tidak sarankan ibu-ibu melakukan hal yang sama kepada suaminya. Kenapa? Karena ibu-ibu bukan Khadijah dan suaminya bukan Muhammad. Habis. Ini Khadijah. Dia begitu mendapati sikap Muhammad yang demikian rupa, beliau curhat kepada kawannya tadi yang bernama Nafisah binti Maniyah. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam tufatihuhu an yatazawwaja Khadijah. Lalu Nafisah binti Maniyah ini temui Muhammad, membuka jalan untuk melamar Khadijah. Muhammad ini kan tidak percaya diri untuk melamar Khadijah. Ada galak kan ukur-ukur diri juga. Mungkin lagi ni terima orang je ke melintai Jokowi. Pada Jokowi jika preh-preh. Nya wali kota Cokeung. Cuma kita enggak percaya diri. Ketika tidak percaya diri, padahal beliau itu berharap, maka dikirimlah utusan. Mungkin bahasanya hanya membuka jalan saja. Ustaz, Anda kan masih lajang. Emang kenapa? Kenapa enggak cari istri? Itulah saya sedang mencari istri-istri yang sesuai menurut ukuran saya. Oh, nak Pak Jokowi yang cocok. Jokowi itu yang presiden Konoha. Pani mungkin gedung urung-urung degelan. Oh, mah eganya enggak lihat orang. Yang penting akhlaknya baik, bisa memuliakan istri. Beliau terima, apalagi orang-orang seperti Anda. Tapi kan kalau anak-anak pejabat begitu, mas kawinnya marah. Agaknya TK cocok. Cincin besar aja. Tufatihuhu, membuka jalan. Orang-orang yang tidak berani karena takut tentang pamor dan lain sebagainya, tumbuh keberanian. Oh, rupa jimenan. Berani. Maka didatangilah oleh Muhammad, duduk bermusyawarah dengan paman-pamannya. Jadi kalau bahasa kita sekarang ada rapat famili. Kalau kami baldah deh guru teh ABG rapat nenek mama nah, duduk. Itu rapat nenek mama sambil kumpul-kumpul gula. Faradhiya bidzalika. Setelah berdiskusi panjang kali lebar kali tinggi untuk menunjukkan volume. Kita cuma panjang lebar saja, enggak ada tinggi. Setelah diskusi panjang lebar, maka akhirnya Muhammad setuju. Oke. Wa kallama a'mamahu, dan beliau berkomunikasi dengan paman-pamannya dari pihak ayah. Bukan akhwalahu, bukan paman-paman dari pihak ibu. Fadhahabu ila ammi Khadijah. Paman-paman Muhammad ini lalu pergi menemui pamannya Khadijah. Kan tidak, bukan perwakilan. Semua paman Muhammad ingin mendapatkan kehormatan terlibat di dalam proses pertunangan dan lamaran keponakannya ini karena mereka berbangga dengan Muhammad. Tidak terkecuali Abu Lahab. Abu Lahab kan bro akai, duda bro akai. Awai watilahi Nabi kengenya paling bahagia. Ini Abu Lahab. Makanya orang yang paling mencintai ketika marah itu paling membenci.
Karena itu kita diajarkan sedang-sedang saja, cinta salah kadar, agar nanti saat membenci juga salah kadar. Bila cinta terlalu berat, giliran benci juga luar biasa. Kayak yang sedang-sedang saja, Bu Afid Tipira. Wa khabarahu wa khatabuha ilaihi, dan mereka melamar Khadijah untuk Muhammad. Wa ala isri zalika, dampak berikutnya, tammaz zawaju, sempurnalah pelaksanaan pernikahan. Ada prosesi. Maka dalam acara ijab kabul tersebut, dalam acara lamaran, mungkin bahasa kita khidbah pertunangan, Abu Talib menjadi juru bicara karena Abu Talib kepala suku. Beliau yang melamar. Maka lamaran Abu Talib kepada keluarga Khadijah ini diabadikan di dalam kitab-kitab fikih sebagai bentuk lamaran yang ideal. Ji'tukum raghiban fi karimatikum, kami datang kemari karena kami senang kepada anak perempuan kalian. Anak perempuan itu disifatkan dengan kata karimah. Karimun, laki-laki yang terhormat, karimah, anak perempuan yang terhormat. Ini bukan hanya bintukum ataupun bentuk-bentuk bahasa yang lain. Yang dipilih adalah karimatikum, menunjukkan bahwa dalam keluarga kalian dia diperlakukan dengan terhormat. Nanti insya Allah bila menjadi anggota keluarga kami juga akan kami perlakukan dengan terhormat, karena kami tahu kedudukan anak perempuan kalian tersebut. Jadi betapa banyak kasus kekerasan dalam keluarga hari ini terjadi karena suami tidak menghargai kedudukan anak perempuan itu dalam keluarganya. Sejelek-jeleknya istri, sejelek-jeleknya perempuan, bagi ayah dan ibunya tidak ada yang lebih cantik. Maka coba perhatikan saat kita ke sekolah menjemput anak pulang sekolah. Ada luting anak dia, ada juling anak dia, enggak pernah salah ambil anak orang dibawa pulang. Mereka mati tadang buat pintu pagar sekolah, omanya marap sangat, hidung mancung, mata tebeli, kulit putih, bahnya mentang lempuh. Tidak, tetap yang juling, yang luting, yang tidak puas. Tidak ada anak yang lebih cantik, yang lebih tampan dalam pandangan orang tua kecuali anaknya. Dan luar biasanya pula, anak-anak pun tidak melihat ada pria yang lebih tampan daripada ayahnya. Kita jemput anak berbaris dengan aktor-aktor lain, Primus Justisio Solomon, bari. Yang tadong tanya tinan, badannya oci aja. Kenapa tidak dipilih ayah yang lain? Nyo lebih keren, nyo artis, bahkan nyo mentang bujak. Dalam pandangan anak, wanita paling cantik ibunya, pria paling ganteng ayahnya. Dalam pandangan orang tua, anak yang terbaik adalah anaknya. Maka jangan pernah menghina anak seseorang. Apakah di hadapan ayahnya, apakah di hadapan keluarganya, atau di belakangnya. Karena itu sangat menyakiti perasaan mereka. Jadi tiba-tiba setelah dinikahi, Taina yang ada anak kau. Bayangkan andai kata itu anak kita dinikahi oleh pria yang lain lalu disakiti. Maka kalau kita berharap anak-anak gadis kita akan dimuliakan oleh suaminya, mulailah dengan memuliakan anak gadis orang lain saat menjadi istri Anda. Supaya anak-anak tahu beginilah kehidupan berkeluarga. Makanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu menurun, bukan menurun angkanya, menurun prakteknya. KDRT terjadi dari anak-anak yang hidup dalam keluarga yang broken home. Melihat ayahnya bicara kepada ibunya dengan cara yang kasar, dia berpikir memang begini komunikasi suami istri. Melihat ayahnya main kasar terhadap ibunya, main tempeleng saja, maka dia berpikir memang begitu memperlakukan istri, menjadi sparring partner, lawan tinju. Nauzubillah. Maka diajarkan, ji'tukum raghiban fi karimatikum, aku datang kepada kalian karena senang kepada anak gadis kalian ini untuk kami jadikan menantu. Datanglah mereka dan terjadilah pernikahan tersebut. Wa hadaral aqda Banu Hashim wa ru'asa'u Mudhar, dan hadir pada prosesi pernikahan tersebut Bani Hashim dan para pemimpin pembesar dari Bani Mudhar. Wadzalika, peristiwa itu terjadi ba'da ruju'ihi minasyam bi syahraini, 2 bulan setelah Nabi pulang dari negeri Syam. Ada jeda 2 bulan. Lahir Nabi 2 bulan setelah peristiwa tentara bergajah. Datang Abrahah dan pasukannya di bulan Muharram
lahir Nabi di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ayah Nabi meninggal 2 bulan setelah Nabi dalam bentuk janin di dalam rahim ibunya. 2 bulan ibunya hamil, ayah Nabi meninggal dunia. 2 bulan setelah Nabi pulang dari negeri Syam berniaga, beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid. Wa asdaqaha 20 baqaratan, dan beliau berikan mas kawin untuk Khadijah 20 ekor lembu. 20 nek lembu. Hana mahal je nama. 20 nek lembu. Mamanya sini nek lembu 25 juta. Baik 25, 20 dan lagi kurang lah. 20 kali 10 200 juta. Kali 2 400 juta je nama. Siapa pria yang sanggup berikan mas kawin 400 juta tersebut? Seorang pengangguran yang kerjanya serabutan. Asal ada lowongan, kerja saja. Mulai dari mengembalakan kambing, bertukang, sampai berdagang. 400 juta mas kawin yang diberi. Dalam jemaahnya yang kalau kawin citunya yang jenama lebih 50 juta. Anda kejut. Karena kita hitung-hitungan ketika kawin. Makanya Rasulullah berikan keteladanan. Ketika beliau menikahi setiap wanita yang akan jadi istrinya, minimal mas kawin yang beliau beri tersebut 2 kali nisab emas. Tapi dalam bentuk perak, dirham. Kenapa? Karena periode Mekah. Di Mekah itu transaksi menggunakan dirham, mata uang perak. Rata-rata 400 dirham. Rata-rata mas kawin istri Nabi 400 dirham. Nisab perak 200 dirham. 400 dirham 2 kali lipat. 400 dirham itu adalah 40 miskal. 40 miskal itu 60 mayam. Rata-rata mas kawin istri Nabi 60 mayam. Si mayam 5 juta. 30 mayam 50 juta. Kali 6 180 juta. Rata-rata mas kawin istri Nabi. Kecuali Saudah binti Zam'ah. Mas kawinnya 400 dinar. 1 dinar 1 mayam setengah. 400 dinar 600 mayam. Semayam 3 juta. 1,8 miliar. Siapa yang berikan? Najasyi. Siapa Najasyi? Bosnya Abraha. Beliau masuk Islam karena Najasyi adalah raja Kristen, dan Kristen di masa sebelum dakwah Islam adalah Islam pada masa itu. Ketika datang Rasulullah, beliau kirim surat kepada Najasyi untuk masuk Islam. Beliau masuk Islam secara rahasia karena beliau memimpin masyarakat yang Kristen, dan meninggal beliau dalam keadaan Islam tanpa ada yang melaksanakan sholat jenazah. Di hari beliau meninggal dunia, Jibril datang temui Nabi menyampaikan berita duka cita. Maka dengan sedih Nabi sampaikan informasi kepada para sahabat, sudah wafat Najasyi pelindung kita. Mari kita laksanakan salat jenazah gaib. Maka salat jenazah gaib pertama dalam Islam untuk Najasyi. 400 dinar untuk Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang seorang lagi yang berbeda adalah Ummu Habibah Hindun binti Abi Umayyah. Mas kawinnya itu seperangkat alat rumah tangga. Ada alat dapur, itu jangan bayangkan ada rice cooker, magic jar, kemudian ada kompor gas. Itu hanya ulet untuk penaji pegat rujak. Kemudian dengan perangkat alat tidur yang benefiki alga, spring bed, olimpik dan lain sebagainya. Itu hanya pelepah kurma yang dirajut. Itu mas kawin Nabi. Maka para ulama simpulkan, mas kawin Nabi ini sesuai dengan kemampuan beliau. Saat kemampuan rata-rata tetap diberikan 400 dirham. Ketika tidak mampu, maka seala kadar. Menariknya, ketika putri-putri Nabi dilamar, mas kawin beliau turunkan serendah-rendahnya. Bahkan Fatimah yang dilamar oleh Ali setelah Nabi menjadi presiden, mas kawinnya hanya sebuah perisai besi. Ad-Dar'ul Hatim. Itu sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Bila Anda ingin menikahi seorang wanita, sudah cocok jadi istri, maka berikan mas kawin semaksimal yang Anda mampu. Begitu tiba hari pernikahan, langsung datang di majelis ijab qabul, ucapkan,
saya terima nikah anak bapa dengan mas kawin, semua harta yang saya miliki, rumah berikut dengan sertifikat kepemilikan, sertifikat tanah, mobil dengan BPKB-nya, kemudian gaji pegawai berikut dengan SK-nya. Nya menyeleginya tam kawin, umah bahagia ada urinang. Nya barangkali tahu urinang itu yang jauh promoh. Itu pelajaran. Kemudian kepada para wali, bila sudah cocok pria itu jadi menantu, mudahkan semudah-mudahnya. Maka ketika terjadi lamaran, Pak, kami dari keluarga Fulan bin Fulin datang kemari karena anak keponakan kami ini tertarik untuk menikahi putri Bapak. Bagaimana jawaban Bapak? Singkatnya, kalau Bapak ini setuju pria tersebut jadi calon menantu, apakah jawaban beliau? Bagi kami sekeluarga, Pak, yang penting nikah mereka sah, mas kawin salah kadarnya saja. Bapak bawa saja cincin besi. Yang perempuan turunkan serendah-rendahnya, yang laki-laki hargai setinggi-tingginya. Yang terjadi di masyarakat kita, pihak keluarga perempuan naikkan mas kawin setinggi-tingginya, yang pihak laki-laki minta kurang sehabis-habisnya. Ya tak kacau nengrone. Sudah kita tahu itu calon istri. Semua harta akan menjadi milik bersama. Ampun dah tuntun lah. Kecuali rencana kawin lagi, yang baru habis-habis lebih. Nya cina mekiban. Hai kamu biasa 20 macam. Mas 10 mentang aja Pak. Bahkan 10 tu lah rencana ke rumah kedua. Barulah kita minta kurang. Ini sudah rencana sehidup semati. Makanya kita sering mempersulit di pintu masuk. Padahal di dalamnya itu sangat lapang. Maka dalam setiap kali kajian dengan ibu-ibu, kami ada pengajian itu di pendopo bupati di Jantau, khusus persoalan kehidupan berkeluarga. Saya tantang ibu-ibu yang hadir. Ini ibu-ibu yang sudah menikah. Tolong tunjukkan kepada saya mas kawinnya dulu. Rap hana merumpok dia namanya. Habis mas kawin. Saya tanya, kemana mas kawinnya? Hana itu jawab. Ya, pasti mas kawinnya itu 10% untuk hak agen. Hak agen Mbak Mita Judu, no? Yang sisanya untuk ruang kamar pengantin, untuk meja rias, untuk kasur, untuk divan dan lain sebagainya. Habis, cik. Lalu untuk apa heboh-heboh di mas kawin? Yang penting sah nikah, maka insya Allah semua harta kekayaan menantu adalah milik istrinya. Selama kehidupan mereka baik-baik saja. Ini Nabi. Maka ada keteladanan dari kehidupan berkeluarga. Andai kata narasi-narasi seperti ini disampaikan dalam ceramah-ceramah maulid, kabarkan aman Aceh. Kenapa? Keluarga itu ribut karena ada tuntutan yang tinggi. Kenapa tuntutannya tinggi? Karena maharnya tinggi. Mas kawin 15 mayam berikut dengan uang hangus 10 juta. Ini tipu LBI lepas pengawayan. Hangus uang. Begitu selesai ijab kabul, menikah, pulang ke rumah istri, hidup berkeluarga, mandiri. Tagun boleh perumoh, rasa gudang garam. Umpang firar baharan. Begitu dirasakan kuah. Ya Allah ya Tuhanku, 15 mayam jename 10 juta pengangoh lagi nyojum temang bu. Tinggal ingat ke jename. Begitu malam mau tidur, bantai cik bayi babah besi. 15 mayam jename 10 juta pengangoh lagi nyo bantai. Si at 15 mayam gitu. Begitu mau menghadiri kenduri, istrinya berdandan, lipstik hijau sagonya wacut. 15 mayam jename 10 juta pengangoh lagi nyan make up. Tia ulang 15 mayam. Kenapa? Karena harganya tinggi. Kita kalau belanja beli baju harga 1 juta lebih, nyen dari pekan nyipat Pekan Aceh, tapuau cakeung, begitu dibuka, ternyata boh tip lekang tidak. Saya balik ke Banda Aceh. Nyo 7 juta tengah yang baca lagi nyo boh tip. Kenapa? Karena kita sudah bayar harga tinggi, kita ingin yang perfect, sempurna. Tapi coba bayangkan, beli baju lawak, 3 lembar 10.000. Murupah-rupah. Jauh-jauh, 10.000, leon. Ipenayung. Begitu pulang cakeung, menan tapah, capai gadah mendung. Rata-rata tinggal capai tibelah. Nyan tajak kita halau penayung jak tukar. Kalau sempat kita balik ke penayung bang, nyo baje 20 hana tapai kau. Iku gal di rumah tengku. Ongkoh jak wo cakeung kena 10.000. Ni jak kita ya tenyong tapai baje 10.000 lehun.
Iku kan. Maka kalau mas kawin timayam nyan tegedi telat urinang magut. Mengkarat-karat ke puduk, berikut dengan racun tikuh dua pindah. Begitu dibuka tudung saji oleh suami, guru urut dada kerau. Ya Allah, racun tikuh ke puduk ke mampu. Enggak berani protes. Protes ke isteri. Drop hati kata racun tikuh tapi ke mampu. Gampang dijawab oleh isteri. Bang, nak tinggal padum jenama. Mesti mayam jenama letak pun lekai apa. Hanya apa protes le. Lapor pada tuan, ya tuan gawat kau nak deraga. Bahkan buca orang racun tikuh puduk tenan. Hai dengku nak tinggal padum jenama. Tidak ada tempat melapor kecuali pada Allah Ta'ala. Makanya murahnya mas kawin itu keberkahan untuk orang perempuan. Maka bagi ibu-ibu yang sudah terima mas kawin tinggi, kembalikan setengahnya. Kau mentang nak peng-peng di kebawah wujud. Ini adab. Makanya pelajaran hidup dalam Islam itu luar biasa. Jadi kalaulah narasi-narasi seperti ini diangkat dalam ceramah maulid, luar biasa. Maka saya setiap kali ceramah maulid itu saya ingatkan keteladanan pernikahan Abdullah dengan Aminah. Nikah di rumah pengantin perempuan, itunya mesti Masjid Raya. Nyampe pesan bajai khusus. Bajainya untuk pakai untuk orang menikah. Tengok ni pakai lain. Itu kena pakai bajai merenek-renek. Bayangkan sikap mubazirnya. Itu prosesinya harus ribut lagi. Nikah jam 8, dah pegah berkerabat. Besok nikah jam 8 ya. Nyo yang kena jak nikah tengok paling telat pukul 7 bukan siap ke hadir. Ternyata jam setengah 8 mentang tengah mau mata. Nyan ube na urang tertenau dia. Kata pegah pukul 7 buka kemah mentang mata nak ke mana olam. Bayangkan pagi mau menikah kita ribut di rumah. Coba andai kata nikah di rumah. Hana teruk kerja kau teruk kerja ni. Dah menikah juga roh ada hana perle kau hanya perlu untuk administrasi saja. Di rumah tu, tapi di Masjid Raya setelah ijab kabul, 5 minit telat dah hipelit panitia. Aweh jauh kayak pasangan lain. Kenapa? Karena terlihat bagi panitia, ijab pasangan lain ita mong peng lam. Matrib dah duduk dia, kau tunda peng dah mong Maka nauzubillah kita angkat keteladanan tersebut, pernikahan yang murah, meriah tetapi berkah. Dia diberikan mas kawin 20 ekor kerbau sapi. Wa kana sinnuha idzaka 40 sanatan, dan adalah usia Khadijah di kala itu 40 tahun. Wa kanat yauma idzin afdhala nisa'i qaumiha nasaban wa sarwatan wa aqlan, dan Khadijah pada kala itu adalah wanita yang paling utama di kalangan kaumnya dari sisi nasab, keturunannya bangsawan, wa sarwatan dari sisi kekayaannya beliau hartawan, wa aqlan dari sisi logikanya beliau orang yang tinggi pendidikan. Khadijah itu luar biasa cerdasnya. Beliau sepupu dari Waraqah bin Naufal. Maka kecerdasan Khadijah itu terlihat sejak bagaimana Nabi pulang dari Gua Hira dalam keadaan galau takut. Begitu ketemu Khadijah, tidak diinterogasi oleh Khadijah. Menan geplung Muhammad, muhaha, langsung diselimuti. Diberikan minuman. Ketika Muhammad sudah tenang baru ditanyakan. Penahai. Berceritalah Muhammad. Ditenangkan oleh Khadijah istrinya. Wallahi innaka latasilul arham. Demi Allah wahai suamiku, engkau seorang yang menyambung silaturahmi. Engkau peduli kepada fakir miskin dan orang janda. Engkau sayang kepada anak yatim. Engkau bantu orang-orang yang membutuhkan. Tidak mungkin Allah akan menyusahkanmu. Dayak teman yang hebat, sepupu saya, Waraqah bin Naufal. Maka berjalanlah Khadijah dengan Muhammad menemui Waraqah bin Naufal. Wadahnya kenapa hijab? Basakah abak dengku? Datang saja. Nah, begitu bertemu diceritakanlah. Ketika selesai cerita, apa kata Waraqah? Berbinar-binar wajah beliau. Wallahi, demi Allah. Karena Waraqah bin Naufal itu walaupun tinggal di Mekah, beliau itu orang-orang Mekah itu tetap Tuhannya Allah Ta'ala. Cuma penyembahannya kepada berhala. Innalladzi ja'aka, yang datang kepadamu itu lanamusul akbar alladzi ja'a Musa min qablu. Itu adalah malaikat terbesar yang pernah datang kepada Musa sebelumnya. Dalam bahasa Taurat dan Injil, malaikat itu disebut dengan namus. Wallahi la in kuntu hayyan idh ukhrijta
la ansurannaka nasran mu'azzaza. Demi Allah, kalau aku masih hidup di hari ketika engkau diusir dari negeri ini, saya akan tolong dirimu sehabis-habisnya. Kaget Muhammad. Beliau itu sedang sangat harum namanya dan dicintai oleh orang Mekah. Tiba-tiba disampaikan informasi beliau akan diusir. Kaget beliau. Amutriduni yahum, mereka akan usir saya. Ija utike. Apa kata Warakah? Wallahi, demi Allah hai Muhammad, ma utiya ahadum misla ma utita illa udiyah. Tidak ada seorang pun yang diberikan seperti pemberian yang terdapat padamu, kecuali pasti akan dimusuhi. Engkau akan diusir dari negeri ini. Itu 13 tahun sebelum Nabi diusir. Sudah diberitahukan. Makanya dalam Taurat dan Injil itu cerita tentang Nabi Muhammad itu sangat detail. Hanya saja mereka ingkari. Ini Khadijah. Beliau sangat cerdas. Wa aqlan. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha hatta matat, dan Nabi tidak menikahi wanita yang lain selain daripada Khadijah sampai Khadijah wafat. 25 tahun Nabi hidup monogami dengan Khadijah. Tetapi yang berkembang dalam sejarah, poligami itu yang sunnah. Padahal sunnah bukan tentang poligami. Sunnah itu menikah. Enggak ada hadis dan ayat yang katakan poligami sunnah. Yang ada dalam hadis Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Maka kalau orang-orang seperti saya yang pakai kain sarung, pakai peci ini ketemu dengan kawan-kawan, itu ya, pada berapa perumah kadangku, alhamdulillah baru tirau, peci tengku perumah tirau. Itu mai dengar le perumah lain kacau. Peci tengku perumah tirau. Apa kan apa? Kan sunnah poligami. Bayangkan Nabi poligami cuma 13 tahun di sisa hidupnya. Sejak Khadijah wafat pada tahun ke-10 setelah kenabian sampai Rasulullah wafat 13 tahun kemudian. Sedangkan monogami dengan seorang istri 25 tahun. 25 dengan 23 dengan 13 itu setengah. Tapi yang 25 tahun monogami tidak pernah diangkat sebagai sunnah. Yang 13 tahun baru dianggap sunnah. Maka kita tidak melihat sejarah ini dengan jujur. Yang monogami juga sunnah. Sunnah itu bukan tentang monogami dan poligami, tetapi keinginan untuk meneladani Nabi. Maka orang-orang yang istrinya satu, apakah tirau promoh? Hai tirau rataki danku. Mahana tingkat ke sunnah Nabi, yang tirau pun sunnah jid. Itu sudah berlaku sunnahnya. Maka dengan seorang janda, ketika Khadijah wafat, saking beratnya cinta Nabi kepada Khadijah, beliau menangis seperti anak kecil kehilangan mainan. Gumau bi'i, sampai Allah Ta'ala utus malaikat Jibril untuk menghibur. Ya Muhammad, inna Khadijata la tamutu fi qabriha. Khadijah itu enggak mati dalam kuburnya, tapi Khadijah hidup di dalam surga bersama dengan para bidadari. Malaikat Jibril turun untuk menghibur Nabi. Sedemikian berat cintanya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian Muhammad melajang seumur hidup menduda sampai meninggal? Tidak. Berselang beberapa hari setelah Khadijah wafat, enggak tunggu setahun, hana preh truk retuh, hana preh truk puploh, bahkan mutujuh hana gepreh. Muhammad kawin lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Bukan Aisyah dulu, Saudah binti Zam'ah. Nabi kawin hanya untuk menjaga status tetap sebagai pria yang beristri. Tapi cinta beliau kepada Khadijah tidak tergantikan. Maka setiap kali Nabi rindu dan teringat kepada Khadijah setelah wafatnya, beliau perintahkan istri-istrinya sediakan makanan untuk mengundang kerabat dan sahabat Khadijah. Maka kalau ada yang katakan kenduri pada orang meninggal itu enggak ada dalil, hanya nejak beliau macam keung tak tulis hadisnya, ne tulis ulang tak buat pelepu, ne reboh ne tepat pada ku je boleh. Setiap kali Nabi teringat kepada Khadijah, beliau perintahkan istri-istrinya sediakan makanan. Kita undang sahabat Khadijah, kita undang kerabat Khadijah untuk menyenangkan hati beliau. Cuma bedanya Nabi tidak lakukan itu secara terstruktur dan teratur. Beliau lakukan setiap kali beliau teringat. Dan itu seharusnya kita teladani bagi suami-suami yang istrinya sudah meninggal. Ketika teringat kepada istrinya,
minta anak-anak kalau belum kawin lagi, nak, masak makanan, kita undang sahabat-sahabat ibu kalian untuk bersilaturahmi kembali. Itu dilakukan oleh Nabi sepanjang sisa hidupnya. Kapanpun teringat pada Khadijah, sediakan kenduri, undang sahabat dan kerabat Khadijah. Ini Nabi. Wa kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam minha siwa Ibrahim. Seluruh anak Nabi itu berasal dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim, itu dari Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah. Waladat lahu awalan al-Qasim, anak pertama namanya Qasim. Nah, makanya beliau diberikan kunyah panggilan Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah, dan yang terakhir Abdullah. Abdullah inilah yang diberikan lakab At-Tayyib dan At-Tahir, sehingga nanti ada sebagian ahli sejarah menyatakan anak Nabi yang laki-laki ada 5, karena ada disebutkan At-Tayyib dan At-Tahir, padahal At-Tayyib dan At-Tahir itulah Abdullah. Wa mata banuhu kulluhum fi saghrihim, dan seluruh anak beliau yang laki-laki meninggal di waktu kecil sebelum pandai bicara, karena ayat Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 40 menyatakan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, Muhammad bukanlah ayah salah seorang laki-laki di kalangan kalian. Artinya bukan Nabi tidak boleh punya anak laki-laki, tidak boleh ada seorang anak laki-laki yang memanggil abi kepada beliau. Maka sebelum pandai bicara meninggal. Yang terakhir meninggal adalah Ibrahim. Adapun anak-anak perempuan semuanya mendapati masa Islam sampai Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka menjadi muslimah semuanya. Fa aslamna, semuanya masuk Islam, wa hajarna, dan semuanya ikut hijrah. Illa annahunna adrakathunna alwafatu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali semua anak Nabi yang perempuan ini meninggal semasa Nabi masih hidup, siwa Fatimah radhiyallahu anha, selain daripada Fatimah. Faqad ta'akhkharat ba'dahu sittata ashhurin, meninggal Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Summa lahiqat bihi, maka Fatimah ikut menyusul Nabi. Putri-putri beliau meninggal sebelum Nabi. Ruqayyah itu meninggal ketika sedang terjadi perang Badar. Ruqayyah sakit, Nabi berangkat perang Badar, sedang berlangsung perang Badar, datang utusan menyampaikan berita duka cita bahwa Ruqayyah meninggal dunia. Tetap Nabi lanjutkan perang. Pulang dari perang, Nabi bertakziah ke rumah Utsman, karena Utsman kehilangan istri. Padahal istri Utsman yang itulah anak Nabi. Pada saat bertakziah itu Nabi tawarkan, wahai Utsman, apakah engkau ingin kawin lagi? Ini cikalan ya tuan, waktu kalau melintai ke hanali perumah, katanya, nak rencana kawin lah. Nah ya Rasulullah, amamyuna lem petaba Ummi Kulsum. Maka menikahlah Utsman dengan Ummi Kulsum. Tidak sempat punya keturunan, meninggal lagi. Di hari meninggalnya Ummi Kulsum, kata Nabi, kalaulah saya masih punya anak perempuan, tetap akan saya nikahkan lagi dengan Utsman sampai seorang demi seorang di antara mereka meninggal sebagai istri Utsman. Tapi kan masih ada Fatimah. Fatimah sudah dinikahi oleh Ali pada saat Ummi Kulsum meninggal dunia. Makanya Utsman diberikan gelar Dzu Nuraini, yang mempunyai 2 cahaya, putri Nabi. Ini Utsman. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Tinggallah Fatimah saja yang tetap melanjutkan hidup sampai Nabi meninggal dunia dan menyusul beliau 6 bulan setelahnya. Ini Nabi kita. Maka ada pengajaran dari kisah tersebut. Seorang ayah mertua ketika melihat menantunya sudah menduda, tinggal seorang diri karena istri meninggal, itu disunnatkan untuk menawarkan kawin lagi. Kalau ada dari anak keturunannya ditawarkan, kalau tidak ditawarkan untuk dicari yang lain. Nya kita tahu dinang kabeh humu gimana rencana mau kawin lom. Hai lum pulang ba ayah. Nyo na parui kita. Jek nganya mentang. Hai badra ni ya. Kalau tidak ada kiban tamita terau. Jek cit poyah mita pegata mita. Lebih agak le mita mentang gerau ya. Mita gerau mentang. Enggak masalah. Dibuka ruang tersebut. Ini bukannya ditawarkan, malah menantu melaporkan, ya. Nyauri nang len kang katrep abi humu.
yang pulam-pulam. Baru nanti pegang mukadimah ke pulam. Padahal menantunya pria yang normal. Maka harusnya dibuka ruang tersebut agar silaturahmi tetap berlanjut. Maka supaya silaturahmi jangan putus, pinjam dulu 100. Ini tetap tawarkan. Supaya silaturahmi tetap berlanjut. Tetap menantu ini menganggap mertuanya tetap sebagai mertua. Karena secara hukum memang demikian sampai hari kiamat. Itu kita jaga adab-adabnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat berharap agar ceramah-ceramah maulid mengangkat sisi keteladanan kehidupan Nabi yang relevan, yang sesuai dengan kondisi saat ini untuk kita jalani, supaya tidak hilang panduan. Jadi menantu meninggal istri, tawarkan kawin lagi. Orang tua meninggal istri, anak-anak tawarkan untuk kawin lagi. Maka menyoyah katuha abi homo mak pemak mo pemak kim dan kiban ya narencana kawin lau. Mungkin ayah akan malu-malu. Mana po ya menyoyah anak siap nak belanja apa kamu. Menyoyah hantu pilih bahkan mau pegat tim seleksi. Yang penting ya makawin lau. Itu kewajiban anak. Maka ada dalam kitab fikih nanti satu bab namanya i'faful wali, menjaga kehormatan wali. Ketika ibu sudah meninggal, ayah tinggal sebatang kara, tawarkan untuk kawin. Bahkan dalam sejarah dulu ketika anak punya budak perempuan, tawarkan salah seorang budak itu untuk menjadi budak ayahnya dan digauli. Ya'faf. Kita sekarang, ayah sudah lama menduda, sebagai seorang pria, selama tidak ada gangguan-gangguan hormon, tetap aktif secara seksual sampai hari kiamat. Datuk meringgihnya kau ketua harat, galak aja ke Siti Nurbaya. Maka tawarkan ya, nam kawin lom ya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang melihat ayahnya sudah tua sebatang kara, bukan ditawarkan untuk kawin. Bah mana? Takut bagi harta pusaka ada. Jangankan ditawarkan, gepegah ke roleyah itu nyo ilham. Perintah ya, nyo cipakat adik-adik kumpul itu malam. Kenapa ya? Ada rapat. Begitu selesai kumpul makan-makan, baru dibuka pembicaraan. Kalian kan tahu ibu kalian sudah lama meninggal. Yang pulang-pulang. Katai tak so ketua hantai gero. Kita lebih senang melihat ayah kita ditangkap oleh Satpol PP dan WH di rumah seorang janda daripada diantarkan baik-baik ke kantor KUA. Maka bagi siapapun di antara kita yang orang tuanya, ayahnya tinggal sebatang kara, tanyakan, bila perlu paksakan dalam tanda kutip. Karena kadang-kadang beliau menolak bukan karena tidak mau, lebih karena malu. Paksakan. Ini mengkawin ya. Hai ya hana belanja. Kamu kira? Kenapa? Karena itu hajat biologis beliau dan ada hal-hal dalam kehidupan beliau yang tidak bisa dibantu oleh anak-anak. Sakit beliau tidak bisa mandi sendiri, ada istri yang bantu mandikan. Sakit beliau qadha hajat, gak ada yang bantu ceboki, istri bisa bantu. Tapi anak-anak tidak mampu untuk membantu hal-hal demikian. Tidak nyaman. Itu untuk ayah. Tapi kalau ibu meninggal suami, tidak bisa dipaksa demikian. Karena psikologi perempuan dengan laki-laki berbeda. Apalagi wanita dalam usia menopause, mereka tidak lagi punya hasrat untuk berhubungan biologis. Mereka hanya perlu kasih sayang saja. Tapi kalau ingin jangan pula ditahan. Mak ya pihanang pucap kau akan duduk meratip-meratip kau. Ada mak akan urung cip. Mungkin masih aktif secara seksual. Beliau ingin mendapatkan sentuhan dan belayan. Tetap kalau ingin enggak apa-apa mak, silahkan kalau memang sudah cocok. Tapi cari yang cocok, jangan cari yang merepotkan. Nah, maka banyak orang perempuan tetap mempertahankan status quo sampai hari kiamat. Nah, tapi kalau memang ibu-ibu ingin menikah, fasilitasi. Tugas anak adalah mempersiapkan. Jadi jangan halangi ayah dan ibu yang ingin menikah lagi. Itu aturan adab dalam syariat. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita di malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sudah jam 8 kurang 3 menit, berlalu 15 menit dari berkumandang azan Isya. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyya wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.